Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marius Tepu dari Ujung NIM 23 akan menjelaskan tugas satu itu untuk bisa membuat user memasukkan jumlah elemen array yang dimasukkan, baru memasukkan elemen array sesuai dengan jumlah dan juga mencari bilangan prima apa aja yang dalam array serta jumlah semua nilai bilangan prima tersebut. Nah, di codingan saya ini sudah kerjakan itu saya deklarasikan dulu integer prima itu, baru masukkan bilangan dari integer main itu kita buat integer n. Nah, di codingan pertama kan itu kan untuk mengecek apakah nilai n itu kurang atau sama dengan 1. Nah, kalau misalnya nilainya itu 1 atau ke bawah, nah itu langsung dikembalikan ke return 0. Nah, codingan ke baris 7 itu for ini yang for dari for. Nah, itu untuk meriksa kalau misalnya pembagi itu bisa membagi habis bilangan n. Nah, ini loop kan, ada loop. Nah, loop ini dimulai dari i sama dengan 2 sampai setengah dari nilai n. Karena nilai pembagi terbesar setelah 1 itu adalah setengah dari bilangan itu sendiri. Nah, baru kalau misalnya dia itu di line ini, itu kalau misalnya if n modulus i sama dengan 0. Nah, itu artinya itu ini loop yang dicek apakah n itu habis dibagi oleh i. Artinya kalau misalnya habis dibagi itu berarti n itu nggak bilangan prima. Nah, itu makanya di sini saya buat itu return 0 karena itu langsung program itu berakhir. Nah, ini return 1 itu kalau misalnya dia tidak ada pembagian ditemukan di loop itu, nah maka n itu adalah bilangan prima. Makanya ini saya buat di akhir return 1. Nah, di sini di integer main ini di program main ini saya deklarasikan dulu integer n sama sum sama dengan 0 itu n itu kayak yang saya bilang tadi untuk menyimpan jumlah elemen array, sum itu untuk menghitung jumlah bilangan prima itu. Nah, cout ini sesuai dengan soal masukkan jumlah elemen array untuk meminta berapa sih jumlah elemen yang pengen di input, baru masukkannya n. Nah, di sini saya buat di sini saya buat deklarasi array dengan ukuran sebesar n elemen. Nah, karena kalian kan pengen masukkan berapa jumlah elemen. Nah, makanya di sini jumlah arraynya juga n. Nah, ini n. Nah, setelah itu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, i plus itu loop yang berjalan sebanyak berapa kali n-nya itu untuk mengambil nilai array dari pengguna sesuai dengan berapa sih kita pengen masukkan, kayak di hasil inputan ini ya, berapa nilai array ke 1, kedua, karena kita masukkan jumlah elemen array kedua, makanya dia berakhir kedua. Oke, nah langsung cout bilangan prima dari inputan sesuai dengan gambar. Baru di sini saya buat loop lagi. Yang pertama itu integer i sama dengan 0, i lebih kecil pada n, i plus itu untuk memeriksa setiap elemen array. Baru if prima itu array dari i sama dengan 1. Nah, itu untuk manggil setiap elemen array. Kalau misalnya hasilnya 1, nah hasilnya itu prima. Baru cout array i lebih kecil sama cout array i baru keluarannya kosong ini itu pengertian itu kayak elemen array itu kalau prima itu program itu masih pastikan menampilkannya itu di layar. Nah, yang terakhir itu sum array. Baru ini untuk program untuk menghitung semua ya yang prima tadi. Nah, baru di akhirnya jumlah bilangan prima sum itu yang ini tadi, fungsi yang sum ini tadi, dan endless. Oke, yang lain aja return 0. Oke bang, dari kita coba dulu, kita coba run. Misalnya nih kita masukkan 3, kita coba pertama
area ke satu itu bilang nggak terima, baru area kedua bilangan terima, baru yang ketiga itu bilang terima. Nah itu hasilnya 7 dan 3, dan kalau ditambahkan semua itu hasilnya 10. Oke bang, sekian dari tugas codingan saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan codingan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.